Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akuntansi keperilakuan atas nama Samita, Wahyuni A, dan Yeva Siva dengan judul Aspek Keperilakuan dari Perencanaan Laba dan Penganggaran. Atas nama Samita akan menjelaskan bagian A, pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang dapat diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Adapun unsur-unsur utama dalam anggaran, yang pertama, keseluruhan rencana merupakan penentuan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, kegiatan perusahaan meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh bagian-bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam angka adalah unit yang dapat digunakan dalam perusahaan yang bermacam-macam. Yang keempat, periode tertentu digunakan untuk hal apa-apa saja yang dilakukan perusahaan pada masa yang akan datang. Bagian B, manfaat perencanaan laba dan anggaran. Adapun beberapa manfaat anggaran. 1. Pedoman kerja. Dengan adanya anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memberikan arah serta target-target apa saja yang harus dicapai dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai alat koordinasi. Dengan adanya alat koordinasi dapat memberikan arah serta target dan dapat menunjang sasaran dengan baik untuk menjadi tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Sebagai alat pengawasan atau pengendalian, yaitu sebagai tolak ukur untuk menilai, mengevaluasi realisasi perusahaan. Selanjutnya, bagian C, prosedur penyusunan anggaran. Adapun beberapa prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama, penyusunan tujuan perusahaan, yaitu untuk mencapai ke dalam sasaran dan dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunannya. Yang kedua, implementasi, yaitu untuk menyusun anggaran komprehensif secara dan disahkan oleh direksi atau pemegang saham. Dan yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kerja untuk mengetahui bagian organisasi-organisasi yang mempunyai kinerja di bawah standar untuk mengambil tindakan koreksi bagian-bagian tersebut. Saya Wahyuni A dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Ada beberapa fungsi anggaran yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu anggaran sebagai hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan, sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan, dan mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua yaitu anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi, yang menunjukkan bagaimana subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Keempat, anggaran dapat digunakan sebagai pembanding standar terhadap hasil operasi aktual.
Kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi. Ketujuh, anggaran telah menjadi alat manajemen yang diterima untuk merencanakan. Kedelapan, mengendalikan aktivitas organisasi. Anggaran ditetapkan dengan berbagai tingkatan kerumitan dan keberhasilan oleh kebanyakan organisasi bisnis dan nirlaba. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Controller dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses manusia dari penyusunan anggaran ini. Kedua, tahap implementasi. Pada tahap ini, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan target kinerja terinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Saya, Yeva Siva, akan melanjutkan materinya, yaitu konsekuensi disfungsional dan proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyedia. Alasannya yaitu yang pertama, anggaran seringkali digunakan untuk memanipulasi penyedia hingga ukuran kinerja yang diindikasikan dicurigai. Yang kedua, laporan anggaran menekankan pada hasil bukan pada alasan. Yang ketiga, anggaran mengganggu gaya kepemimpinan penyedia. Yang keempat, anggaran cenderung untuk menekankan pada kegagalan. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dan proses penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Selama tahap penetapan tujuan umum dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang dapat diukur bagi organisasi serta bagi setiap subunit utama atau pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkatan keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi, subunit-subunitnya, atau divisi atau departemen. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan
akan harga diri dan aktualisasi diri dari para anggota organisasi. Yang keempat, manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipasi menjadi terlihat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasan tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi anggaran mereka. Sekian dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.